Shalom, Tuhan memberkati. Kualitas ibadah Bapak Ibu, kualitas doa Bapak Ibu, kualitas dari baca Alkitab Bapak Ibu akan memunculkan dekat atau jauhnya kita. Jangan pernah memberikan deadline kepada Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah menurut waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita memberikan deadline kepada Tuhan, hasilnya kita akan kecewa. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau berikan pada kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Berkati kami, beri kami sukacita Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian Bapak urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, memuji Engkau. Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu. Jalannya firman Tuhan Bapa kami mohon, Bapak pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Ibadah kami Bapak dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapak yang pimpin, Bapak yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar saat ini? Puji Tuhan. Saya harap semuanya baik-baik saja. Mari pagi hari ini kita mau menghadap Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan turun di tempat ini saat ini. Menjamah kita semua, memberkati kita semua. Dimanapun Anda berada, hadirat Allah tetap ada. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dimanapun Anda berada, di tempat tidur Bapak Ibu dan Saudara, di rumah Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara mengikuti ibadah online ini, hadirat Tuhan ada bersama-sama kita. Kita tundukkan kepala sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang sangat-sangat indah yang kami rasakan di tempat ini. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku
ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pujianku Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembahkan nama-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kita angkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Katakan, ku sembah Engkau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Engkau,
kami bersuka dalam hadirat-Mu, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, kami tetap merasakan jamahan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam masalah Engkau lepaskan, yang dalam keterikatan Engkau bebaskan. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, dengan hadirat-Mu kami disukakan. Terima kasih Bapa, yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, semuanya diberkati Tuhan. Berikan senyum kepada kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu janji Tuhan selalu menopang kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Bersama-sama katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kanan, Kau janji-Mu Engkau bersamaku. Mari bersama-sama katakan takkan pernah goyah keyakinan pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksana di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Bersama-sama katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuat
Bersama-sama katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungkan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Bersama-sama dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorakmu yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan sukacita yang luar biasa bagi kami. Tidak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi Dia tahu apapun kebutuhan kita, Tuhan selalu berikan untuk kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Ku melihat Dia jadikan semua. Jangan pernah memberikan deadline kepada Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah menurut waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita memberikan deadline kepada Tuhan, hasilnya kita akan kecewa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bersama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan. Dengan
Yesus mendengar lebih dari yang Ku doakan, Yesus menjawab. apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah ada dalam pikiran kita, itu yang disediakan oleh Allah kepada kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur yang berada di luar negeri. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini, kami telah berada di bait-Mu yang suci. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, agar kami dapat menikmati seluruh anugerah yang telah Kau siapkan bagi kami melalui firman yang akan kami terapkan. Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini, baik untuk hamba-Mu dan juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pagi ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang telah membantu doa untuk saya. Beberapa hari yang lalu saya sempat sakit, bahkan tidak dapat bergerak karena lemes badan saya. Tetapi melalui bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara yang berdoa, akhirnya hari ini saya telah sehat. Kami dapat syuting di daerah Manyaran, Umbul Nogo namanya. Nah Bapak Ibu, mari kita mulai konsentrasi, kita mulai belajar. Pernahkah Bapak-bapak, Ibu-ibu mengamati dan berpikir, kenapa di instansi-instansi pemerintah yang agak besar atau di pabrik-pabrik yang agak besar ada penjaganya, namanya security atau keamanan atau biasa disebut satpam. Bukankah rumah yang besar, kantor yang besar ataupun pabrik yang besar itu sudah terbuat dari bahan-bahan bangunan yang cukup memadai? Bahkan ada yang lebih baik daripada sekedar cukup memadai. Lalu untuk apa satpam itu? Lalu untuk apa security itu? Lalu untuk apa keamanan itu? Nah, ternyata keamanan itu diangkat oleh instansi atau pabrik atau rumah yang besar itu untuk menjaga. Sebenarnya orang yang ada di dalam rumah itu
atau orang yang ada di dalam pabrik itu atau orang yang ada di kantor itu sudah aman. Tetapi mereka akan lebih aman, lebih nyaman kalau ada security yang ikut menjaga. Nah, bagaimana jika hidup kita? Bagaimana jika keluarga kita? Bagaimana kalau pekerjaan kita? Dijaga juga. Tetapi yang jaga Tuhan. Bukan sekedar satpam yang digaji, bukan hanya sekedar satpam yang bisa dikasih uang orang lain untuk orang yang lain masuk, tetapi ini yang jaga Tuhan. Pernahkah berpikir seperti itu? Nah, mari hari ini kita akan belajar tentang Tuhan jaga. Kita ambil dari Mazmur 121 ayat yang kelima. Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Pendek kan? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur ini, Mazmur 121 ini terdiri dari 8 ayat. Dan Mazmur ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Israel yang akan beribadah ke Yerusalem. Waktu itu perjalanan Yerusalem tidak seperti sekarang. Perjalanan Yerusalem adalah perjalanan yang terjal. Karena Yerusalem itu terletak di puncak bukit, jalannya terjal, jalannya sukar, panas, bahkan tidak jarang penyamun juga ada. Tidak aman lah. Nah, satu-satunya penghiburan supaya mereka bisa naik sampai puncak, mereka menyanyikan nyanyian Mazmur 121 ini. Dan di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa Tuhanlah penjagamu. Nah, orang yang menyanyikan Mazmur ini merasa mendapatkan kekuatan kalau dia sedang mengalami tanjakan yang tinggi di dalam kelelahan, di dalam kesulitan perjalanan. Bahkan tadi saya katakan penyamun pun tidak tinggal diam. Nah, maka satu-satunya jalan untuk membangun iman, satu-satunya jalan untuk membangun kepercayaan melalui nyanyian yang dinyanyikan, yaitu Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penjagaku. Jadi sebenarnya hidup itu gampang loh. Sebenarnya hidup itu simpel kata orang. Tapi kitanya yang kadang-kadang membuat ruwet. Lingkungan kita yang mengajak ruwet. Nah, setiap orang yang merasa bahwa hidupnya itu di dunia ini dipimpin oleh Allah atau diturunkan Allah ke dalam dunia ini. Saya merasa ada di dalam dunia ini karena Allah. Lalu tentunya Allah melengkapi. Nah, tentunya alat-alat kelengkapan itu harus dilatih. Tanpa pelatihan alat kelengkapan, ya mereka akan hidup di dalam dunia yang serba sulit, serba menakutkan, serba segalanya. Nah, jadi Tuhan melengkapi manusia dengan firman Tuhan. Jadi kita hidup di dalam dunia ini untuk menikmati indahnya dunia. Kita hidup di dalam dunia ini
untuk menikmati damainya dunia sebenarnya. Kita ada di dalam dunia ini untuk menikmati segalanya yang telah disiapkan oleh Allah. Maka Allah berikan penuntun, yaitu kitabnya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan sudah melengkapi. Kalau perjalanan kita gelap, ini loh ada firman-Nya. Kalau perjalanan terjal, ini loh ada firman-Nya. Nah, Daud memberi arahan. Kenapa Daud memberi arahan? Daud punya pengalaman 1001 macam kesulitan hidup dalam dunia ini sejak dia dari menjadi gembala sampai menjadi prajurit, sampai menjadi kepala prajurit, sampai menjadi raja. Ternyata kesulitan tidak pernah lepas dalam hidupnya. Ada saja. Nah, maka Daud menuliskan Mazmur 119 ayat 105 ini. Jadi perjalanan hidup harus menuju Yerusalem. Itu wajib. Bukan Yerusalem dunia ini, tetapi Yerusalem baru. Nah, untuk mencapai Yerusalem baru ini, Tuhan sudah siapkan kitab sucinya. Nah, jadi perjalanannya itu mesti naik. Perjalanannya itu mesti naik. Dari anak bayi naik menjadi kanak-kanak. Dia harus bisa jalan. Kebutuhannya sudah bertambah. Dari kanak-kanak menjadi anak-anak, kebutuhannya tambah. Terus sampai dewasa naik terus perjalanannya. Dari anak kelas 1, kelas 2, kelas 6 sampai dengan yang lain naik terus. Kalau kita tidak bisa mengikuti kenaikan itu, ya kita ketinggalan. Ada anak umur 17 tahun, tapi pola pikirnya masih 5 tahun. Ada di luaran sana. Bagaimana sikap rohani kita? Apakah sikap rohani kita yang nanti akan kita bawa ke Yerusalem ini, apakah sudah kita persiapkan naik juga? Tuhan mengatakan, hendaklah kita suci, hendaklah kita kudus. Nah, kesucian dan kekudusan itu terus naik, naik. Suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan, sesuai dengan tingkat usia rohani kita. Nah, kalau ditanya sulit, memang sulit. Tetapi di tengah kesulitan itu, mari kita bangun iman kita yang mengatakan Tuhanlah penjagaku. Nah, Tuhan yang jaga itu selalu memberikan solusi dalam setiap kesulitan manusia. Tuhan berikan solusinya. Tuhan berikan jalan keluarnya. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar menjaga, tetapi Tuhan juga memberikan berbagai macam jalan keluar supaya perjalanan kita naik ini tidak mengganggu kehidupan kita. Tidak membuat ketakutan kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita mampu. Tuhan adalah pencipta. Dia mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu untuk berbuat apapun juga. Asalkan kesulitan yang kita hadapi tidak menjadi hambatan untuk kita berhenti. Tetapi terus berjalan. Nah, selain itu, penjagaan Tuhan ini akan membuat ketenangan hidup. Tadi saya katakan bahwa rumah yang besar sebenarnya aman kita di situ, sudah aman. Tetapi kita akan makin tenang, makin aman kalau di luaran sana
masih ada satpam yang ada di sana, masih ada security yang ada di sana. Sebenarnya security itu enggak penting-penting amat, tetapi ketenangan ini loh, iya, ketenangan. Nah, mampu enggak Bapak Ibu membuat atau menimbulkan atau mengembangkan iman yang mengatakan Tuhan adalah penjagaku. Nah, jika dalam perjalanan hidup muncul kegelisahan, jika dalam perjalanan hidup muncul ketakutan, waspada, periksa diri. Tuhan itu sempurna loh. Bapak Ibu sebelum kena flu, pasti tubuh ini sudah ada tanda-tanda, pasti. Waspada, apa yang harus kita lakukan? Kalau flu mungkin Bapak Ibu cari obat. Tetapi kalau ketenangan hidup, kalau ketakutan, kemana kita harus cari? Mari kita balik. Tuhan penjagaku. Nah, kita cari apa yang menyebabkan kegelisahan dalam hidup kita. Yang pertama, kegelisahan itu muncul karena kita tidak sadar bahwa kita telah jauh dari Tuhan. Jangan ngomong loh, saya tiap minggu ke gereja. Jangan ngomong loh, saya masih berdoa. Jangan ngomong loh, saya masih baca Alkitab. Kualitas ibadah Bapak Ibu, kualitas doa Bapak Ibu, kualitas dari baca Alkitab Bapak Ibu akan memunculkan dekat atau jauhnya kita. Iblis itu pinter. Kita diberkati Tuhan. Sesudah diberkati Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Kita ditarik loh. Diajak untuk melihat keindahan-keindahan dunia. Saya punya teman, waktu saya masih muda remaja. Loh, kamu 3-4 minggu tidak kelihatan ke gereja. Apa katanya? Loh, saya ke gereja loh. Ya, saya ke gereja lain. Saya ikut ini, ikut itu. Hati-hati. Tuhan mengatakan, bukan kamu loh yang milih aku, tapi aku loh yang milih kamu. Dan kamu aku tetapkan untuk tetap tinggal, berbuah. Nah, iblis gampang membuat kita jauh dari Tuhan dengan iming-iming keindahan dunia. Ya, dengan iming-iming hebatnya dunia. Kita pesiar, kita vakansi, kita refreshing, besok minggu aja ke gereja. Kita jauh loh dari Tuhan. Hasilnya apa? Ketakutan, kekhawatiran. Atau yang kedua, kita telah dibutakan oleh iblis. Supaya apa? Supaya kita mudah dicengkeram. Selama kita berada di bawah kekuatan Tuhan, iblis tidak berani. Yang namanya Ayub, setan lewat loh. Lalu Tuhan tanya, kamu lihat Ayub? Iya saja. Ayub dekat dengan engkau, karena engkau pagari. Engkau pagari hartanya, engkau pagari hidupnya, engkau pagari jiwanya. Oke lah, ambil hartanya, ambil. Tapi jangan sentuh jiwanya. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Jangan mengatakan aku Kristen, aku ke gereja. Kualitas ke gerejamu, bukan kualitas gerejanya loh. Kualitas ke gerejamu bagaimana? Nah, tuh kita jadi ketakutan dan kekhawatiran. Jadi ukurannya gampang. Kalau saya ke gereja, lalu saya pulang dari gereja, hati saya tenang, hati saya damai, berarti kualitas gereja ke gereja saya masih bagus.
Apa yang membuat ketakutan dan kekhawatiran muncul? Kesombongan menguasai hidup kita. Orang kalau sudah diberkati merasa bisa. Orang kalau sudah diberkati merasa mampu. Orang kalau sudah diberkati merasa segalanya. Ini kejatuhan manusia karena sombong. Lebih kejam lagi, orang yang sudah diberkati, aku sudah tidak butuh Tuhan. Kira-kira ada enggak? Kira-kira model seperti ini ada enggak? Saya rasa tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Ya, banyak sekali. Dulu rajin. Tetapi sekarang ini sudah mulai jauh dari Tuhan. Nah, ingat Bapak Ibu, hidup adalah perjalanan. Perjalanan makin lama makin naik. Tadi saya katakan dari kanak-kanak ke anak itu sudah naik. Kesulitannya sudah ada. Ya, dari anak sampai remaja sudah naik. Kesulitannya tambah banyak. Itu secara jasmani, secara rohani juga. Ya. Hidup kenal Kristus. Wah, diberkati dengan luar biasa. Tetapi ada ujian yang harus kita naik, yang harus kita naik dan naik. Tapi jangan khawatir. Tuhan jaga. Amin. Tuhan jaga. Penjagaan Tuhan berfungsi dikala kita kelelahan. Tuhan masih menggandeng kita. Ya, Mazmur Daud mengatakan, andai kata aku jatuh, jatuh pun tidak tergeletak karena Tuhan jaga. Lalu Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tujuannya apa tahu sebenarnya? Supaya perjalanan hidup kita tuh aman. Supaya perjalanan hidup kita tuh nyaman. Supaya kita ditempatkan di dalam dunia ini tidak larut pada dunia. Tapi menikmati keindahan dunia bersama dengan penjagaan Tuhan. Nikmati sukacita. Nikmati damai sejahtera. Tuhan jaga. Jadi ingat, Allah telah buatkan jalan untuk kehidupan kita. Allah telah membekali kita dengan talenta. Benar kan? Ada yang sanggupnya 1, ada yang sanggupnya 2, ada yang sanggupnya 5. Jadi setelah kita ditetapkan di dalam dunia ini, Allah masih lengkapi kita dengan talenta. Kerjakan talentamu. Nah, dan jangan tinggalkan Tuhan. Supaya Tuhan tetap menjaga kita. Ingat, iman yang selalu berkata bahwa Tuhan jaga, harus selalu kita kobarkan. Agar dalam keadaan apapun, penjagaan Tuhan itu yang membuat kita luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami dengan firman yang mengatakan Engkau menjaga hidup kami. Dengan tujuan supaya kami dapat menikmati perjalanan dengan damai sejahtera pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga pulang dari tempat ini, sukacita, damai sejahtera, selalu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus tetap
mengikuti protokol kesehatan dari negara kita. Yang pertama, kita harus pakai masker. Yang kedua, kita harus tetap cuci tangan. Yang ketiga, kita harus tetap jaga jarak. Dan yang keempat, kita harus berdoa. Pengumuman yang kedua, GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah offline, ibadah tatap muka. Minggu pagi jam 7 ibadah sekolah minggu. Jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Rabu sore jam 6 ada ibadah cabang GBIS Haleluya cabang Perumnas Palur. Kebaktiannya berada di Geraha. Lalu Jumat jam 6 sore ada ibadah permata. Ibadah permata ini juga jam 6 juga diadakan di Geraha. Sabtu ada ibadah Sat Night, ibadah kaum muda jam 6 sore di Geraha. Maka kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, ikutilah ibadah-ibadah ini. Supaya apa? Perjalanan kaki kita ini terlatih, kuat berjalan. Tidak gampang loyo. Karena banyak firman yang akan kita nikmati bersama-sama. Lalu yang ketiga, tolong doakan ibadah online tetap ada. Untuk apa? Supaya ibadah online ini kita manfaatkan untuk pelayanan penginjilan. Bapak Ibu bantu. Bantu apa? Bantu doa. Nah, supaya ibadah online ini terus jalan. Kru doakan agar sehat. Alat-alat doakan agar awet. Ya, karena alat-alat ini selalu dipakai seminggu 4 kali, lalu selain seminggu 4 kali dibawa kemana-mana. Jadi kalau tanpa doa, kita sudah alat-alat sudah kedodoran. Tetapi melalui doa, Bapak Ibu tetap ibadah online ini dapat jalan dengan baik. Mari kita akhiri dengan doa syafaat. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yesus saat ini, di mana kami sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di hati Tuhan, ada di dalam pikiran Tuhan. Kami berdoa selamatkan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, perekonomian, keamanan, kestabilitas, semuanya Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, akan banyak orang datang kepada Tuhan, akan banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami juga berdoa bagi pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, sampai tingkat terendah sekalipun. Tuhan Yesus taruh di hati mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang luar biasa di dalam Tuhan, bangsa yang dipulihkan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya segala suku bangsa yang ada di Indonesia ini akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini doa kami, ini iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami, dan Engkau juga memberkati ibadah offline kami. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami masih menyatukan iman berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh baru. Untuk Ibu Gito
yang minta supaya sehat, kuat, dapat beribadah kembali bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin yang hari Rabu operasi, ada tumor di dadanya yang membuat rapuh tulang-tulangnya. Diambil pada hari Rabu. Mbak Kris, istri dari Mas Heri yang operasi batu ginjal. Kami sore telah diambil dan Tuhan berikan kesembuhan. Ibu Setia Purnomo yang jatuh. Ibu Linda dosen Unisri yang sakit perutnya. Dan Frankie Turangan yang tulang selangkanya sakit. Kami percaya Tuhan. Kami telah laporkan penyakitnya dan Engkau jamah. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa pula mengucap syukur Pak Paulus Sugito, Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak Sriono telah Kau jamah dan telah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan beraktivitas di tempat kami masing-masing. Namun kami akan menikmati berkat-berkat yang melimpah. Kau telah buka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu dan nikmatilah berkat yang datang dari Allah untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.